kita bicara adiksi itu yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku atau menggunakan sesuatu yang sifatnya itu terus-menerus, berulang-ulang, yang sampai menyebabkan ada kriterianya sampai menyebabkan gangguan. Terus memang penanganannya juga kayaknya kok long life study juga gitu. Jadi nggak gampang. Jadi orang yang berubah. Jadi itu menariknya di situ. Terutama nafsa juga menariknya kenapa? Semakin diurusi semakin banyak. Yang lihat di televisi, di drama-drama gitu, kalau orang yang ketagihan, adiksi nafsa gitu loh dok, itu kadang ada yang saya nggak tahu itu pilek bukan atau apa, saya nggak tahu kenapa sih harus gitu kayak ngefly. Saya pernah ketemu beberapa yang dulu ya pernah ketemu. Memang orang drug abuser ini aneh-aneh. Oh, perilakunya aneh-aneh. Aneh. Saya pernah ditanya, dokter punya adrenalin gitu. Ya. Buat apa gitu? Oh, enak itu. Kok enak? So, tiket sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa. Ini kenapa ya? Agak deg-degan saya, bener serius. Halo, welcome back to my channel. Kok my channel? RSJ channel dong. Yes, tepatnya di Amino Podcast. Let's talk. Ya, di pagi yang cerah ini kedatangan narasumber yang luar biasa. Sebelumnya perkenalan dulu dong dengan saya Sumi dan rekan saya yang apa nih? Yang saya Ayub, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang memang udah expert banget nih. Keren banget ya. Keren banget dah. Keren banget. Coba dikenalkan siapa Ayub, narasumber kita pada pagi hari ini. Dengan Dr. Go Edi Gunawan, SPKJ. Konsultan. Iya, selamat pagi Dr. Go. Coba lambaikan tangannya dulu. Tunjukkan kalau Dr. Go semangat dong ya. Semangat ya. Wih, mantap banget nih. Oke, luar biasa. Gimana kabarnya Dokter Go? Baik ya. Baiknya bener ya. Jangan dibaik-baikin ya. Kok lemes ya dok? Baik. Pagi luar biasa. Tangan dong. Ini pertama kalinya kita podcast menggunakan masker ya, Ayub ya. Kenapa kita pakai masker dong? Karena sekarang kan COVID Omicron ini kan lagi naik. Jadi kita sekarang lagi jaga prokes supaya kita juga bisa sehat terus nih, bisa menjalankan prokes dengan baik. Jadi kita meminimalisir. Iya, dan ini kan Amino Podcast kan tetap dinanti dengan Sobat Amino kan. Makanya agar tetap berjalan, kita tetap melakukan tag ini, tapi tetap dong ya kita sesuai protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke. Kita langsung aja yuk nanya-nanya ke Dokter Go. Kamu penasaran nggak sih? Penasaran banget dong. Penasaran banget kan? Apalagi nih ya, udah di RSJ Amino sendiri ini udah banyak loh Ayub pasien-pasien nafsa. Tapi kan kita nggak tahu tuh cara penanganannya gimana, ya kan? Makanya ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Beliau itu menangani masalah adiksi ya dokter ya. Oke, langsung aja pertanyaan pertama apa dong Ayub? Oke, Dokter Go ini kan lebih mengarah ke adiksi nafsa itu. Untuk gambaran secara umum adiksi itu apa sih dok sebenarnya dok? Ya, jadi adiksi itu kan memang apa istilahnya itu istilah awam ya, istilah gaul lah ya. Iya, gaul. Wah, edik gitu kan ya, istilah gaul. Padahal sebenarnya adiksi sendiri kan ada artinya ya. Jadi kalau dari kata-kata aja sih adiksi memang dari adiko, dari bahasa Latin yang artinya kan diperbudak atau yang artinya terikat. Terikat. Ya, tapi secara konteks kalau kita bicara adiksi itu yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku atau menggunakan sesuatu yang sifatnya itu terus-menerus, berulang-ulang,
yang sampai menyebabkan, ada kriterianya, sampai menyebabkan gangguan-gangguan misalnya. Kalau dari perilakunya kan perilaku yang berulang-ulang itu, yang terus-menerus itu kan sampai tidak ada kontrol. Nah, itu harus ada syaratnya, sampai dia tidak bisa mengontrol. Kemudian sampai prioritasnya meningkat. Jadi kalau semama dia pakai SAT, sehari-hari ya pakai terus. Tiada hari tanpa pakai. Ketagihan gitu ya. Kalau yang mabok, tiada hari tanpa mabok. Waduh. Kalau ngelem. Ngelem mabok juga. Jadi tiada hari tanpa ngelem kan begitu. Jadi itu syaratnya. Kemudian yang penting lagi, sudah menyebabkan suatu gangguan atau suatu hendaya dalam bidang, yaitu kalau dia sebagai ASN seandainya, ASN mangkir terus, nah jadi udah bahaya itu. Ya, jadi sudah nggak ada fokus di pekerjaan, jadi sudah ada gangguan dalam pekerjaan. Kalau dia mahasiswa ya sudah nggak pernah masuk, nilainya udah turun. Kalau dia pelajar drop nilainya, terancam untuk dipecat. Kalau masalah keluarga udah mulai ribut sama keluarga, mulai sampai cerai lah, sampai pokoknya sampai bermasalah semua. Bisa juga masalah hukum, masalah yang lain-lain. Jadi itu suatu yang namanya sudah edik ya, benar-benar sudah kecanduan jadinya. Terus kenapa sih dokter ngambil khusus untuk adiksi nafsa khususnya itu? Kenapa dok? Ada sesuatu yang menarikkah untuk dokter? Apa dokter tuh penasaran gitu? Ya, jadi begini, memang adiksi itu ada dua sebetulnya. Yaitu adiksi yang sekarang lagi ngetop itu kan adiksi perilaku. Adiksi perilaku. Ya kan, kita ada adiksi memakai zat, ada adiksi yang substance, ada yang perilaku, behavior. Kalau dulu memang kita lebih tertarik, saya nih secara pribadi dulu memang saya tertarik adiksi nafsa. Tapi dalam perkembangannya nggak bisa kita belajar cuma nafsa, tetap harus perilaku. Nafsa itu dulu memang waktu kita masih residen itu memang lagi booming ya, nafsa itu. Terapi-terapinya itu kelihatannya memang menarik kan, pakai substitusi, pakai apa segala macam, putau waktu itu. Terus akhir-akhir ini memang terus orang-orang yang di adiksi itu orangnya wah energik semua gitu. Hebat-hebat lah, mantan direkturnya RSKO itu dari Dr. Sudirman lah, kayaknya pernah datang juga ke kita, pernah ngajarin kita, wah semangat gitu. Dokter siapa lagi, Al-Bahri Hussein, semangat juga itu kan. Kemudian ada Profesor siapa itu, Dadang Hawari. Memang saya nggak pernah jumpa kalau Profesor Dadang Hawari, cuman melihat aja dari sepak terjangnya gitu kan. Kalau Dokter Al memang guru kita, ngajari kita juga dari dulu kan, dia Dr. Sudirman sempat ngajar. Jadi itu yang menarik satu dari saya. Kemudian masalah nafsa ini ternyata masalah yang benar-benar nggak ada selesainya. Iya, betul sekali. Iya kan? Di berita tuh selalu aja ada ya dok ya. Terus memang penanganannya juga kayaknya kok long life study juga gitu. Jadi nggak gampang. Jadi orang yang berubah. Jadi itu menariknya di situ. Terutama nafsa juga menariknya kenapa? Semakin diurusi semakin banyak. Semakin tak terkendali. Semakin banyak yang make maksudnya gitu. Iya, semakin tak terkendali. Kan kita sudah berusaha mengendalikan. Mengendalikan, dokternya juga sudah, rehabilitasinya sudah. Kok tambah banyak? Jadi kalau kita sampai kena nafsa itu waktu zaman itu, karena nafsa itu pakainya putau, itu pasti keluarga hancur. Gitu. Pasti hancur. Putau nggak mungkin, nggak ada ampunnya kan. Udah pasti itu kalau keluarga. Sekarang mulai pakainya, mulai tren sabu, ganja, sabu, minuman udah dari dulu kan. Nah, tapi minuman di kita kan nggak sekenceng yang di negara-negara yang memang membebaskan minuman. Di kita kan sudah agak kurang. Tapi kadang-kadang yang saya pernah lihat memang yang diharamkan ternyata yang ini kurang ini. Yang dari obat-obatan gitu. Kurang penekanannya kan, yang haram itu yang ini, yang itu enggak, kurang. Jadi mungkin ya peran masyarakat, peran tokoh-tokoh agama itu perlu menekankan bahwa ini juga sesuatu yang dilarang. Gitu ya dok. Terus dok, saya mau tanya nih, biasanya orang yang
udah kecanduan nih, kita nyebutnya adiksi kan kayak kecanduan itu. Iya. Itu ciri-ciri umumnya itu hampir sama semua nggak sih, dari baik adiksi nafsa atau adiksi yang lain pun gitu, hampir sama nggak sih Dok ciri-cirinya? Sebetulnya kan memang intinya kan adiksi itu sekarang, Ya. dulu kan kita hanya tahu adiksi obat, Ya. nafsa kan. Iya. Sekarang adiksi perilaku. Lebih berkembang lagi. Lebih berkembang. Dan memang ternyata setelah di riset itu sama gejala di otaknya. Kerusakannya sama. Cuman yang satu dikasih zat, yang satu enggak kan. Yang satu dipaparkan internet, dipaparkan game, dipaparkan judi, dipaparkan apa. Itu ternyata sama. Sehingga sekarang ini di pengelompokan diagnostik itu sudah masuk dalam substance disorder, disorder udah dimasukkan dalam kelompok itu sekarang ini. Kalau dulu dipisahkan, sekarang masuk kelompok itu. Sehingga ya sekarang menarik lagi, lebih menarik lagi. Jadi gitu ya kalau ciri-ciri orang yang sudah adiksi ya. Kalau kamu tuh adiksinya adiksi cinta, di mana sekarang itu lebih booming dengan namanya bucin, budak cinta. Tahu kan Dokter Go istilah bucin tahu nggak sih? Ini ketinggalan saya. Ketinggalan ini. Pasti di sini Sobat Amino udah paham banget apa sih bucin. Jangan-jangan ada yang kesinggung, kok aku ya bucin gitu loh kan. Tuh juga yang lagi operatornya tuh juga tuh lagi ketawa-ketawa, mungkin dia juga bucin kali ya. Kecanduan sama orang yang dicintai. Iya, jadi mungkin Sobat Amino sudah ada beberapa tadi yang sudah kami tanyakan ke Dokter Go dan mungkin sudah cukup menambah sedikit ilmu ya mengenai pernafsaan. Tapi ini masih banyak lagi loh yang mau ditanyakan. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong nih ya. Kenapa kok kita bisa kompakan pakai nafsu ya kan? Beneran loh Sobat Amino di sini nih. Ini nggak janjian ya? Nggak janjian sama sekali. Apalagi sama Dokter Go. Dan ini pertama kalinya kita ketemu sama Dokter Go ya kan? Dokter Go baru ya di RSJ. Mulai kapan ya Dokter Go? Udah berapa bulan ya? Sebulan aja, Januari ya. Baru masih Januari ya. Dan ini saya juga Sumi ini juga baru pertama ini ketemu sama Dokter Go. Tapi ayo, itu kok bajunya masih ini sih namanya. Tapi bukan nggak bisa move on kan Dokter, bukan ya? Karena baju. Karena katanya bajunya ketinggalan. Tapi nggak apa-apa. Di balik itu hikmah ketinggalan adalah kita kompak. Sama-sama Neki. Iya. Wah ini terus ini sedikit mengerucut ya Dok ya. Kenapa dokter lebih konsen di adiksi nafsa? Kan sebenarnya banyak ya. Adiksi itu apa aja sih Dok? Tapi terus kenapa kok Dokter Go milihnya ke adiksi nafsa begitu? Ya memang karena adiksi nafsa ini kan dampaknya lebih kuat sebetulnya ya. Dari dulu kan lebih kuat dampaknya daripada adiksi yang sekarang. Walaupun adiksi sekarang juga berdampak juga. Cuman kalau zat itu ya lebih lebih penanganannya sudah lebih terstruktur. Sedangkan kita RSJ ini kan mau dijadikan suatu pusat untuk Jawa Tengah. Jadi untuk pusat rehabilitasi nafsa maupun rehabilitasi yang lainnya sama untuk Jawa Tengah. Jadi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita maksudnya untuk istilahnya itu untuk kita bisa mengabdikan ilmu itu yaitu dalam bidang nafsa. Iya. Jadi itu yang lebih menarik karena lebih banyak. Kalau kita lihat sekarang ini nafsa bukan hanya di kota besar. Dalam satu kabupaten, dalam satu kecamatan kadang-kadang sudah biasa mereka itu. Makanya itu yang harus kita gimana caranya kan memang harus ada pencegahan, promotif, kuratif sampai rehabilitasi. Nah kita udah main di rehabilitasi. Di rehabilitasi. Nah, RSJ itu pengennya mau jadi pusat rehabilitasi untuk Jawa Tengah. Besar loh Jawa Tengah itu, nggak kecil. Jawa Tengah gede. Besar Jawa Tengah itu, orangnya paling banyak juga kelihatannya itu Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Belum ada yang nangani itu. Saya juga berusaha supaya bisa dibantu semua komponen karena kan nggak mungkin. Iya, betul. Iya kan, nggak mungkin. Harus saling support ya dokter ya. Harus all out. Tadi kan Mbak Anggi keuangan. Iya betul. Iya. Itu harus nanti struktural yang direktur ke yang mednya itu harus. Kalau sendiri nggak mungkin. Ya, Bapak Direktur, serta jajaran struktural.
didengarkan ya Bapak Dokter Go ini. Kan demi kemajuan RSJ tercinta juga ya Dokter Go. Supaya RSJ Amino lebih dikenal lagi lah. Iya. Khususnya untuk rehab-rehab nafsa ya. Betul banget. Jadi luar biasa banget loh harapan-harapan Dokter Go ini ya. Betul ya. sekali. Semoga terwujud. Amin. Itu harapan Bapak Direktur. Pak Dir. Nah, ini ngomongin apa lagi nih? Ciri-cirinya Iya. kamu kan selama ini mungkin kalau kita tuh hanya ngelihat ya mungkin ya. Kita hanya ngelihat di televisi, di drama-drama gitu kalau orang yang ketagihan, adiksi nafsa gitu loh, Dok. Itu kadang ada yang saya nggak tahu itu pilek bukan atau apa, saya nggak tahu kenapa sih harus gitu kayak ngefly Ciri-cirinya itu biasanya gimana, Dok? Khusus yang nafsa. Khusus nafsa ya. Nafsa itu yang paling penting kan kalau dia udah kecanduan kan dia gejala putus satnya. Jadi ada gejala intoksikasi dia baru pakai, muncul ya toh. Atau dia tadinya pakai rutin terus dia stop berhenti, jadi kayak putus cat ya. Kalau orang bilang dulu sakau gitu kan, gitu. Sakit karena engkau bukan ya? Bukan karena saya sakit karena engkau ya, itu istilah dulu, istilah populernya dulu sakau. Tapi kalau yang dipakai sekarang kan sabu sakaunya nggak terlalu menonjol, tapi gejala-gejala yang lain menonjol juga. Nah tadi kan ditanya gejalanya gimana? Gejalanya dua macam. Dia baru pakai, atau dia pakai terus di stop. Karena barangnya nggak ada, atau duitnya nggak ada. Betul. Terutama duitnya yang nggak ada. Ya, karena sudah masalah kan, sudah masalah ekonomi. Tadinya kalau ekonominya masih kuat, ya lancar, nggak masalah. Bener nggak? Begitu di stop lah, itu gejalanya yang macam-macam gejalanya. Tapi yang populer kita kan sabu sama ya kalau kita sih alkohol gak terlalu ya, ganja paling sedikit ya. Tapi yang paling menonjol sabu ya. Nah, sabu itu kalau dia lagi intoksikasi ya ngaconya pasti kelihatan kan, orangnya gelisah, orangnya gimana, ngamuan lah istilahnya, gampang sensitif, kekerasan. Kalau dilihat matanya sih pupilnya midriasis. Midriasis itu apa tuh? Melebar. Melebar. Ya. Kan dulu sering itu kalau dia kelab malam didatang center satu-satu kan. Karena buat ngelihat dia itu lagi makai kan kalau orang di center kan mengecil sedikit kan. Set di center kali cahaya tuh mengecil dia. Begitu set kok masih melebar, wah baru. Itu kerasukan burung hantu kali ya. Iya. Kelihatan. Loh, kamu nggak mana nantang? Centernya malah nantang. Malah nggak terima. Kalau yang ganja dia malah matanya merah. Matanya merah. Iya. Belekan kali. Bukan belekan tapi. Cocok bertangi turun. Ada ya. Nah, itu kalau yang intoksikasi. Nah, gimana kalau yang putusan? Pakai putus, habis itu nggak pakai lagi. Kalau yang nggak pakai kan biasanya di rumah kan. Ya keluarga itu yang harus tahu juga ya. Kadang-kadang kalau mama bapak lihat anaknya, kalau istri lihat suaminya kan gitu. Gejalanya biasanya depresi dia kalau sudah nggak pakai. Jadi depresi atau cemas biasanya keluhannya paling gampang gini. Obat itu kan ada dua macam. Satu yang meningkatkan stimulan, satu yang merilekkan, meredakan begitu. Meredakan. Nah, itu tergantung pilihan orang-orang pengennya yang apa. Kadang-kadang sering yang sekarang menonjol yang pakai yang meningkat, yang strong ya, berbagai alasan lah pokoknya supaya strong. Nah kalau yang strong itu begitu dia pakai terus stop, ngantuk dia sudah pokoknya kayak nggak bertenaga, seolah-olah hidup ini hampa kosong. Jadi dia tidur, kadang-kadang bisa melek makan tidur lagi, udah disuruh kerja nggak mau, disuruh apa-apa marah dia malam, pokoknya istirahat total. Jadi kelihatan. Tapi nggak sampai yang kayak kesakitan gitu nggak menonjol kesakitan. Nggak menonjol. Yang menonjol sebetulnya kalau dia sudah tidurnya sudah terus ini yang tadi kalau bucin tadi kangen. Itu kayak apa itu, kangen ngobat lagi apa kangen? Kangen pakai lagi. Itu yang sulit, itu yang sulit hilang. Kayak kita lah kalau bucin apa, kalau dia udah kangen kan pacarnya di Jakarta hari ini harus berangkat, harus ketemu, iya kan? Iya. Seperti hot satu kita ini. Kalau itu ya, Gus ya, itu ya Gus.
masa muda ini. Iya. Dokter gue pernah muda juga kan. Tapi ada juga yang nggak pernah ngerasain. Oh, kasihan banget yang nggak pernah ngerasain tuh. Bukan uang, nggak boleh uang. Jadi kangennya ini yang bahaya kalau untuk nafsa itu. Walaupun sudah nggak pakai, sudah mulai terus keinginannya kuat sekali, pakai lagi. Gitu. Bahkan ada yang sampai menyakiti diri sendiri juga ada ya dok? Kalau yang sampai ketagihan. Oh, depresi mungkin sampai dia bunuh diri mungkin ya. Kalau yang bikin barcode itu ngapain itu? Barcode. Mungkin dia bikin barcode nanti kalau belanja di supermarket tinggal nyekan gitu kali ya. Itu ada lain lagi itu ceritanya lain lagi. Oh, lain lagi. Nanti. Sini ya, sini ya. Jadi itu ada khusus orang tertentu. Oh gitu. Oh, rahasia. Ya, jadi boleh diceritakan apa enggak itu? Nah, kalau saya penasaran nih, karena saya pernah beberapa kali dengar dok cerita kayak mungkin artis-artis atau selebgram, dia kan jam syutingnya dan lain sebagainya itu kan luar biasa ya, mungkin yang sampai kurang tidur. Nah, dia itu kok ada yang dopingnya seperti yang dialami oleh Raffi Ahmad. Arti itu dia itu menggunakan kayaknya zat apa sih itu? Aduh, nggak tahu. Itu kok masuknya ke narkoba. Oh iya. Padahal itu buat doping itu sebenarnya gimana sih dok? Memang sekarang ini kan kalau untuk doping memang kita itu masalah kalau pasien itu kita tanya selalu satu alasan dia pakai kenapa doping, supaya kerja kuat, supaya apalah nambahin apa kekuatan, ya kan. Nah itu sehingga mereka pakai itu awalnya ceritanya begitu, lama-lama kan. Mulanya biasa saja kan? Biasa saja. Kayak Saiful Jamil. Luar biasa. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang dipakai lagi orang-orang yang drug abuse itu memang sudah akan berusaha mencari supaya dia bisa pakai, dia bisa doping, tidak tangkap polisi. Nah makanya BNN juga bekerja keras. Badan Narkotika kita kan mencari new substance drug itu, NPS itu. Jadi obat-obat yang stimulan, tapi yang baru, yang orang belum kenal. Kalau sapu langsung tangkap sama polisi dan jadi dipakainya apa polisi masih bingung kan? Tapi BNN sudah membuat itu udah lebih dari 80, bahkan di luar bisa 100 itu. Jadi mungkin salah satu yang dipakai itu golongannya. Kratom, kat atau apa istilah-istilahnya itu yang diseduh jadi kayak teh kayak apa itu ada tapi itu sudah diwaspadai bahwa itu memang bisa menyebabkan ketergantungan itu yang diwaspadai. Kamu hati-hati tuh, ayo. Jadi kalau dikasih teh atau apa tuh dipastikan dulu itu isinya apa. Karena aku teh tawar kok. Jadi aman. Tapi masih kontroversial juga itu karena salah satu produk kratom di kita itu di Kalimantan diekspor kadang-kadang itu juga masih untung ruginya tetap ada, untung ruginya, tapi bahaya tetap ada juga. Makanya kemarin ada yang sempat membuat telaah tentang itu semua pokoknya menguntungkan merugikan apa semua penelitian yang pernah ada itu dikumpulkan. Sampai satu kesimpulan bahwa ini bisa dikategorikan. Iya, tapi sudah kalau BNN sudah mengkategorikan. Oh gitu. NPS dia sudah. Jadi banyak banget ya ciri-cirinya orang yang sudah teradiksi nafsa. Jenis-jenis nafsa pun juga banyak. Dan tentunya support orang terdekat juga harus dibutuhkan juga ya dok ya untuk penanganan. Misal ketika keluarga kita sudah mengetahui ada salah satu keluarga kita yang teradiksi nafsa, kita juga harus tahu seperti ini cara penanganannya, kemudian terus kalau begini berarti ini dia kayak merindu ingin pakai lagi, itu berarti orang-orang terdekat juga harus paham ya dok ya. Iya. Berarti untuk penyembuhannya pun juga harus melibatkan orang-orang terdekat juga. Iya, karena salah satu kekuatan dia kan salah satu orang terdekat yang bisa mengingatkan dia kan. Kalau dia dalam keadaan down sekali, dia harus ke siapa gitu yang bisa mendukung. Itu memang sangat perlu orang terdekat gitu kan. Terus biasanya kalau mereka periksa nih
yang dokter Go lakuin ke orang-orang yang udah kecanduan itu biasanya apa aja itu? Step-stepnya itu bagaimana, Dok? Ya memang kalau di kita kan ada rawat jalan, ada rawat inap. Iya. Harusnya kan ada rawat inap, sekarang baru rawat jalan. Ya. Jadi rawat jalan itu terapi seperti biasa kan kita memang kena farmakoterapi atau psikoterapi. Iya. Sedangkan untuk nafsa ini dua-duanya bisa farmakoterapi maupun psikoterapi tergantung kondisinya. Tetapi psikoterapi sangat-sangat menonjol untuk orang-orang ini. Ya CBT yang cognitive behavior therapy itu, MIT juga itu sangat menonjol. Jadi individual psikoterapi selama ini yang kita kasihkan. Tapi kalau pasien sudah banyak mungkin bisa grup psikoterapi. Oh bisa ya? Bisa rame ya, bisa rame. Kalau yang nggak harus satu-satu gitu. Ya enggak, sementara satu-satu boleh. Tapi kalau sudah banyak kita bisa bikin kelompok kan. Karena nafsa ini kan masalahnya enggak sederhana. Iya. Kalau kita mau diagnosa, mau membuat assessmentnya itu kan komprehensif toh. Iya. Sampai riwayat keluarganya, ada yang kecanduan juga enggak, sampai dengan ya apakah ada riwayat hukum, apakah ada riwayat penyakit, riwayat psikiatri, riwayat masa kecil, semuanya lengkap sehingga kompleks. Berarti memang harus dicari tahu. Iya, menarik ke belakang secara karena apa nih kok pakai gitu ya. Nanti kan kita harus memperkuat dia juga kan, nanti supaya kalau dia sudah pertama kan kita perkuat motivasinya. Oke. Ya kan, ditarik-tarik, diobati ya, nggak mau dia. Gimana? Yang dia receh orang saya nggak sakit, kamu yang sakit. Kamu aja yang berobat. Nah itu belum ada motivasi sama sekali itu kalau yang begitu nggak ada gunanya. Nah itulah konselingnya. Kita meningkatkan motivasinya sampai dia kontemplasi sampai action gitu. Nah kalau sudah action mulai kita tawarkan dia terapi-terapi yang bisa membantu dia. Terus yang penting lagi memang orang-orang nafsa itu yang harus dipegang itu jangan menghakimi dan jangan menggurui. Ya orang nafsa itu nggak suka dihakimi dan digurui. Nah, kita sebagai seorang konselor, seorang terapis, biasanya lemahnya kita kan karena kita menghakimi dia. Kamu udah tahu haram, kamu pakai, orang nggak beres. Kadang akhirnya jadi malas ya. Ya gampang marah jadi aja. Terus gampang menggurui. Kamu begini ya katanya. Kamu bacanya ayat ini lu. Jadi akhirnya orang ini marah dia. Tersinggung juga. Nah, kan sebetulnya kita melakukan dia sebagai korban. Dan dia kan juga bukan dia nggak tahu loh kalau itu salah, tahu dia. Saya tahu ini nggak benar, cuman saya ini gimana caranya supaya saya bisa lepas itu. Betul. Bukan terus malah gitu. Itu yang sulitnya kalau sebagai seorang psikiater adiksi atau konseling itu. Tetapi ya jangan salah, ada konselor. Nah, kita masih akan nambah konselor nantinya. Karena konselor itu adalah orang yang mantan edik. Mantan edik yang sudah sembuh. Abstinen yang sudah sembuh sekian tahun. Dia juga masih diawasi. Masih diawasi. Orang-orang itu kan bisa slip sedikit-sedikit bisa. Tapi nggak relapse, nggak kambuh kayak kemarin lagi, nggak. Pakai sekali terus dia, waduh saya kok pakai gitu kan. Masih bisa. Konselor itu yang lebih bisa membimbing, memotivasi ke orang-orang yang karena itu ya. Canduan itu kan kalau ketemu konselor itu kan senior ini konselor, lebih pengalaman, dia lebih dulu lebih dulu bersih, istilahnya dia lebih dulu sober, sadar gitu loh. Sedangkan ini kan masih baru, jadi itu perlu dibimbing konselor juga. Itu rencana kita harusnya begitu nanti. Harusnya ya. Wah ini harus ada konselor nih, Pak Alek selaku direktur Pak. Jadi manajemen. Nanti kalau ada konselor nih, ketika dia memberi bimbingan, namanya protes, kok iki lu ngopo-opo, sadar. Ini lebih nyemplung aku garing. Nah terus kan
biasa kan suka nipu. Nah, kalau nipunya sama konselor ya. Kan itu ditipu loh. Wis katam. Betul. Tapi kalau perawat ditipu. Iya. Perawat yang baru-baru ya ditipu, dokternya juga ditipu. Ini kan ada, oh iya dok saya begini, alah pakai lagi dia. Nah, ini di luar topik ya, dok. Saya tuh cuman penasaran aja sih. Tadi saya terbesit kayak karena saya pernah melihat itu ada yang keluarga pasien waktu itu membawa anaknya ke RSJ. Iya. Ya sambil nangis-nangis gitu lah dok. Dia tuh katanya itu dikerjain sama teman-temannya, dimabukin kecubung gitu loh. Iya. Kecubung tuh ternyata bahaya ya dok ya. Kok sampai begitu gitu loh. Ya memang. Itu termasuknya apa sih itu kau penasaran? Ya. Mabuk kecubung ora waduh banget. Drug abuser itu memang dia mencari-cari terus. Kecubung masih mending, itu kadang-kadang ada aja dia itu. Wes yang bisa dibikin jadi mabok itu ada aja, nanti dia mencari, coba-coba juga dia. Yang repot itu. Ekaibon. Mending ya, kadang-kadang ada aja yang nggak jelas gitu, kadang-kadang dia bikin supaya membuat dia bisa fly, membuat dia jadi halusinasi gitu kan. Membuat rasa jadi cemas, debar-debar gitu. Saya pernah ketemu beberapa yang dulu ya pernah ketemu. Memang orang drug abuser ini aneh-aneh. Oh, perilakunya aneh-aneh. Aneh. Saya pernah ditanya, dokter punya adrenalin gitu. Enggak. Buat apa gitu? Enak itu. Kok enak? Suntik kan sama dia. Ya ampun, kan padahal kalau itu disuntik kan pasti apa ya? Kalau orang asma kan pasti ada bronchodilatornya. Kalau itu kan dok itu kan. Udah mau melewat itu enak kata dia. Wah, ini gimana? Ya itulah yang namanya abuse kan. Apa aja yang dipakai yang mestinya bukan untuk itu dia pakai. Jadi yang aneh-aneh, makanya kalau dia bom kecubung yang dibakar apapun nanti saya mau ngomong malah ngajarin. Repot. Nanti ngomongnya sama saya aja dong. Sekali lagi ini di sini untuk edukasi ya. Iya, edukasi. Bukan untuk ditiru tapi untuk bahwa ini pengetahuan nih buat kita semua kalau sebenarnya ini tuh berbahaya gitu, dan dari berbahayanya itu bisa diobati nih sama dokter Go. Nah itu ya. Itu kayak apa ya? Kayak yang kecubung, misal kecubung itu bisa. Nah, aku masih penasaran beneran. Itu merusak jaringan otak gitu loh. Jadi kayak pernah nggak sih ngelihat YouTuber yang dia tuh bener-bener makan kecubung itu dari proses dia makan sampai reaksinya sampai dia tuh halusinasi, mukul-mukul debok pisang, terus dia nganggapnya tuh ada dewa apa gitu-gitu tuh. Saya kira tuh settingan, tapi ternyata betul itu dok. Bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Dan katanya itu prosesnya tuh lama, dia dia berhalusinasinya tuh lama gitu loh dok katanya dok. Orang langsung ngantem ngono ya. Enggak maksudnya hinggap di tubuhnya dia itu sampai beberapa hari. Iya, memang itu kalau sampai beberapa hari. Iya. Itu kayak halunya itu ya. Terus kalau kayak ganja juga kan sama kan, ganja kan halunya begitu juga. Itu yang donor kan, yang nggak bisa apa-apa kalau gitu kan, pokoknya leye-leye. Halusinasi juga mungkin halusinasinya yang wah indah-indah kan, yang wah yang gimana gitu kan. Yang indah-indah masih mending, kalau aneh-aneh itu. Ada paranoid jadi pasien kita. Kayak mencolot gitu ning jurang rak mati ngumpul meneh, terus dilakoke mati tenan. Kalau enggak terjun ke sungai, mau bunuh diri. Padahal sungai jangan kalah sama ini. Padahal sungai. Nah, dari terapi yang sudah dilakukan Dokter Go selama ini, itu untuk tingkat kesembuhannya berapa persen dokter? Nah, ini kita itu terapi itu kan memang kalau sistematika reviewnya itu kan terapinya itu yang bagus ini, yang bagus ini, yang cocok ini, yang cocok ini. Sedangkan untuk yang ditanya berapa persen yang sembuh, berapa persen, kita itu datanya selalu kurang untuk itu. Jadi kita dari BNN seandainya yang sudah direhab sekian ratus orang, nanti yang berhasil, yang nggak balik lagi berapa orang, itu datanya juga masih itu yang nggak ada kurang. Ya. Kita nggak monitoring sampai
mestinya harusnya kan monitor terus kan sehingga ada laporannya lengkap. Iya. Kadang-kadang udah selesai dari situ, ya sudah dia suruh lapor, dia lapor. Kalau dia nggak lapor hilang, udah orangnya udah nggak tahu lagi, nggak tahu-tahu balik lagi gitu kan. Jadi nggak dicatat semua. Nggak, maksudnya gini loh, maksudnya ini ada pasien nih, dia periksa ke dokter, terus itu diobatin sampai benar-benar sembuh atau hanya beberapa kali setelah itu gimana atau sesi terapi? Iya. Ya memang sesi terapi itu kan tergantung ya, biasanya kan ada sampai 12 sesi itu kan. Cuman itu individual secara psikologis. Tapi rata-rata ya itu ada, kan hasilnya ada dua toh, sembuh, nggak sembuh. Ada yang udah di terapi tapi masih status quo. Jadi ya begitu-begitu aja orangnya, di situ-situ aja. Nah, jadi ada yang memang benar-benar abstinen, jadi benar-benar sudah nggak pakai sama sekali. Itu nggak, tergantung waktu masuknya itu kondisinya sejauh mana, separah apa. Ada pasien juga yang datang gimana mau sembuh, Bapak kerjanya apa? Jualan sabu. Lagi masa sembuhnya di buih ya Pak ya. Gimana mau sembuh? Aku memang ada kok, aku ada baru Pak tebas dia kalau iya dia diskonnya dia pakai. Oh iya betul ya. Terus diskonnya dipakai sama dia. Jadi kapan mau sembuh? Terus pekerjaan lain nggak ada. Sementara ini itu. Yang penting ya itu tadi dia sudah mulai ada kemauan dari prakontemplasi jadi kontemplasi, mulai sedikit ragu, mulai muncul kadang-kadang dia berobat ke kita karena lu kok jadi ada halusinasi, jadi apa lah, mulai kita sadarkan bahwa itu karena itu. Kadang-kadang udah sadar ya itu tadi loh, dia jualannya itu. Betul. Berarti intinya harus dari kemauan sendiri gitu. Iya, dari kita banyak, inti dari kita banyak, dari luar juga banyak, dari dukungan juga banyak. Harus support tadi, ada. Dan itu bisa sembuh ya, kalau gitu ya. Iya, orang adiksi itu sembuh itu dalam arti dia abstinen, dia nggak pakai lagi. Oh gitu. Ya, itu sembuh. Menurut kita udah sembuh. Tetapi apakah ada kemungkinan dia relapse? Masih. Nah, itu akhirnya ke lingkungan sekitarnya ya dok ya, berpengaruh ya. Kalau dia sembuh benar kan, kadang-kadang sudah nggak pakai sama sekali, ya kan, sudah bagus ya toh. Kadang-kadang jatuh sekali-sekali nggak apa-apa, masih bangun lagi. Sekali-sekali. Tapi masih bangun lagi. Ini ngobat tuh. Iya nggak apa-apa, itu proses. Proses. Nggak apa-apa. Jadi kita jangan mengambil kok kamu gitu ya. Nanti dia makin jatuhnya makin dalam. Terkadang yang menghakimi itu yang justru membuat kita nggak bisa jadi move on lagi gitu. Iya, nggak boleh. Kita kan sebagai konseling itu nggak boleh begitu. Kalau kita hakimi malah kita yang sebel sama dia kan, dia juga sebel sama kita. Jangan suka menghakimi teman-teman. Ini tuh tumben kenapa Ayu sadar nih. Apa pencitraan gara-gara terdu aja. Biasanya nggak kayak gini loh dok. Ya ini ngelantur biasanya tuh. Selalu deh ngelantur kok diperiksa. Jangan baru pakai ya. Dok, upil saya nggak bisa loh dok. Saya bukan upilnya, bukan upil ya. Makanya dia pakai masker. Kalau ngantuan ya saya memang ngantuan dok. Karena hobi. Nah, aduh. Nih mau tanya apa lagi nih kamu? Aku sebenarnya pengen nanya di luar adiksi nafsa, boleh nggak sih? Ada nggak sih dok adiksi selain nafsa? Itu mungkin adiksi rokok, adiksi ngemil, adiksi apa lagi ya kira-kira? Game. Iya, ya itu sudah saya terangkan tadi kan, adiksi nafsa. Yang kedua adiksi perilaku. Nah, yang perilaku termasuk adiksi internet, game, kan, termasuk. Kalau rokok itu masih zat lah ya, masih ngambang-ngambang, masih zat. Kalau rokok nikotin itu masuk adiksi nafsa. Cuman karena rokok itu, kopi itu kan masih di masyarakat masih biasa lah. Iya biasa. Cuman kalau ketemu orang yang gila ya gila banget itu. Maksudnya udah kopi tiada hari tanpa kopi. Jadi air putihnya diganti kopi ya. Kalau dia nggak ngopi ya udah mana sih itu, tidur aja di situ. Sudah ada gejala-gejala putus zatnya. Tapi tadi kan adiksi yang lain itu kan adiksi internet, game, terus adiksi apa tadi, ngemil. Iya. Adiksi ngemil, kuliner itu
itu sebetulnya ya balik lagi kita syaratnya apa gitu loh. Pertama nggak bisa ngontrol ngemilnya, ya kan? Itu sudah berlangsung terus-menerus berulang-ulang, nggak bisa dikontrol, ngemilnya nggak bisa dikontrol. Kemudian prioritasnya hanya ngemil tok. Di mana-mana ngemil aja gitu. Nah, itu udah prioritasnya udah increase toh, udah nggak ada hidup ini nggak bisa kalau nggak ngemil. Betul. Nah, itu udah gangguan. Tapi kalau ngemilnya sekali-sekali terus habis itu dijak kemana masih oke. Belum. Jadi nggak prioritas utama. Nah, kemudian yang terakhir udah tahu apa namanya, kalau ngemil jadi gendut atau jadi apa namanya, tetap bandel. Tapi kalau orang ngemil kan nggak sampai masalah di keluarga, nggak sampai masalah di pekerjaan, jadi belum sampai istilah adiksi gangguan. Jadi belum bisa disebut adiksi. Belum bisa. Karena mungkin sangat jarang sekali kok ketagihan ngemil sampai kerjamu keganggu. Kita kok lucu banget. Saya datang ya, Mbak mau daftar. Kemana ke dokterku? Saya ngocai kuaci ya. Saya tadi ya. Kita kok orang mungkin banget ya. Iya, jadi nggak sampai. Kalau hanya apa? Misal mau periksa nih adiksi sama ngemil loh, Bora. Oh yo aku. Hobi ngemil, cita-cita body goal. Yo, kuwi piye? Jadi kalau hobi itu kan juga sebetulnya mirip-mirip satu ya, tapi belum ya itu tadi syaratnya. Kan kalau orang hobi itu kadang-kadang kalau kita ketemu, gila lu gitu kan, punya apalah kalau dia semua senengnya naik motor yang tua-tua gitu terus datang motornya tua keren jadi gila lu kan gitu kan. Padahal itu kan nanti kalau dia pulang juga dia utak-utak motornya aja kan. Iya betul. Kerjaan yang lain masih ya toh. Hubungan dengan keluarga masih, ya kan? Terus yang lain-lain dia masih sebagai seorang ayah juga masih. Jadi nggak ada problem sebetulnya. Jadi nggak bisa dikatakan itu adiksi ya? Belum. Selama kegiatannya itu tidak benar-benar jadi yang prioritas banget gitu ya. Dan dia masih bisa mengerjakan yang lain itu masih normal-normal aja masih, sih. Walaupun mungkin kalau di game itu kan ada istilahnya masih resiko tinggi, masih harmful, hazardous gitu lah. Masih, tapi berisiko. Game ya. Kalau game gitu ada yang masih dia mainnya 4 jam, 5 jam, 10 jam. Tapi sekolah masih prestasinya bagus ya toh. Kalau disuruh kerja sama masih oke, sama ibu bapak masih baik, masih apa? Berarti dia aman. Tapi hazardous karena dia udah main 6 jam. 4 jam yang bisa dikurangi. Ya, jangan sampai segitu-gitunya kan kadang-kadang. Ya kan apalagi kalau remaja kan merusak juga kan. Katanya kalau teorinya kalau kebanyakan game itu kan merusaknya mirip dengan adiksi yang saya ceritakan dengan saat itu ada area-area otak tertentu yang berkembangnya itu terlambat. Nah kalau berkembangnya terlambat terganggu sama game itu kan nggak pernah jadi berkembang. Kalau kita kan berkembang terus kan dari ini sampai masa remaja terus jadilah otak itu yang di depan itu yang prefrontal otak itu terbentuk matang. Tapi kalau anak-anak ini karena ada game itu yang matang di depan terganggu. Jadi dia nanti buntutnya repotnya kan dia mengambil keputusan nggak bagus ya toh. Kognitifnya sedikit terganggu sehingga kan gampang tergoda gampang, memikir yang jangka pendek, jangka panjang nggak bisa dia mikirnya saat ini. Nah tapi pada ada nih orang-orang yang memang udah edik banget game dan dia berprestasi di game tersebut kan, karena sekarang kan banyak nih dilombakan nih gamenya, akhirnya dia berprestasi, dapat uang, dapat penghasilan dari situ. Itu gimana tuh? Ya itu e-sport yang sekarang ini. Nah, itu juga harus kita bedakan betul. Oh gitu. Dia kan seperti seorang e-sport ya, seorang pemain bulu tangkis sampai juara dunia. Nanti ada hari dia main toh. Latihan. Tapi kan yang lain-lain masih bagus toh. Nggak masalah. E-sport ini memang mungkin menurut saya masih bisa dibilang hazardous kan. Karena dia udah terpaparnya terlalu sering. Tetapi itu tadi tujuan dia apa? Tujuan dia untuk juara. Walaupun juara ini akhirnya kan dituntut main aja. Nah itu loh. Ya kan? Itu sedikit berisiko. Nah, dia berisiko, tapi dia lihat apa dia cari sekarang. Dia tahu hubungan keluarga masih baik, dia tahu prestasi yang lain masih lumayan. Financial ya mungkin dapat duit dari situ, ya kan? Jadi belum sampai problem. Intinya itu ya, selama yang lain masih oke,
dia masih bisa mengerjakan yang lain, komunikasi dengan yang lain juga masih bisa, itu masih aman lah. Dia bisa mengontrol, ya. Dia bisa mengontrol. Kalau dia merasa dengan main itu terus menimbulkan masalah yang panjang, dia bisa berhenti. Dia bisa berpikir kan, berarti wah kalau saya terus begini nanti istri cerai seandainya, anak terlantar. Nah dia berhenti. Jadi dia bisa kan, masih nggak melanjutkan. Terus prioritasnya kan itu kan untuk mencari uang. Tuh. Prioritas dia kan mencari uang, bukan kesenangan. Iya kan, bukan cuma kesenangan aja. Ya. Yang repot kan cuma mencari senangnya aja, nggak tahu tujuannya untuk apa. Kalau ini memang e-sport ini, kalau remaja memang nggak boleh kan, remaja sebetulnya harus 18 tahun ke atas supaya nggak merusak. Cuman ya itu hazardus loh, hati-hati. Hati-hati. Yang suka nge-game hati-hati ya. Nah ini kalau selama ini memang yang pasien-pasien yang datang ke Dokter Go itu tidak melulu adiksi nafsa aja kan dok? Ya. Ada nggak? Ada yang lain? Ada yang game itu. Ada yang game. Nah itu kebetulan. Kalau menurut Dokter Go sendiri itu untuk penanganannya lebih mudah. Yang mana nih? Antara nafsa atau game? Atau memang kalau game itu kan biasanya kan anak-anak remaja ya toh, masih family supportnya masih lebih kuat ya toh. Sedangkan kalau nafsa ini yang muncul ke kita kan sudah dewasa ya toh. Kadang-kadang juga udah lama banget ya, kadang-kadang kan istri juga nggak tahu dia pakai, kadang-kadang sudah masalahnya sudah lebih kompleks. Makanya kan yang ada balai rehabilitasi kan yang digencarkan kan nafsa. Yang baru-baru ini aja mungkin ada yang muncul yang game itu. Jadi game itu sebetulnya ya nafsa lebih jelas, lebih parah, lebih berbahaya. Karena dia bisa jadi, kalau dia pemakai lama-lama dia jadi apa? Pengedar. Lama-lama dia jadi masalah legal, hukum. Kalau game kan nggak ada masih masalah hukum. Paling ya ke dirinya sendiri ya. Diri sendiri, sekolahnya, hubungan dengan keluarga itu masalah. Tapi itu tetap masalah kalau semua generasi kita begitu semua juga. Kadang ada yang udah sampai selesai game tangannya jadi gini. Iya loh. Oh bener itu gimana itu penanganannya dok? Ada kan? Sampai kayak gini-gini kan? Masih gini-gini terus. Iya. Ada nggak megang hukum? Nah makanya itu yang kita harus arahkan ke konselingnya itu, ke CBT-nya. Kan memang targetnya game itu yang terbaru sekarang itu bukan sama sekali nggak main loh. Berkurang. Di bawah 4 jam, 2 jam, nggak apa-apa. Asal yang lain-lain dia masih kerjakan, toh. Ya, itu targetnya. Kalau nafsa targetnya memang harus kosong, harus abstinen, betul-betul nggak pakai lagi. Betul-betul nggak pakai lagi. Ya, toh banyak yang masih kan, kayak kita merokok. Siapa yang merokok? Mas Ari merokok? Enggak. Syukur Allah. Orang merokok itu kalau sudah berhenti, kan nggak ada excuse-nya kalau nambah 1. Kan biasanya otaknya orang ini kan biasa cuma 1, nggak apa-apa. Kan gitu kan, tapi dari 1 jadi 2 jadi sepak lagi. Nah, ini yang saya alami ini realita nih dok. Jadi suami saya itu, ini harus ditonton ya. Suami saya tolong ya ditonton ya. Ini saya sekalian nanya. Jadi suami saya itu dok, dia berhenti merokok itu 2003. Sampai ya kemarin 2021 lah pertengahan. Tiba-tiba dia merokok lagi dok. Sampai sekarang tuh malah jadi nek wong Jawa ngomong ini nyepur tambah kenceng ya. Nah iya makanya sampai saya bingung kenapa ya dia kenapa, sampai saya kemarin bilang loh ya besok aku podcast narasumbernya Dokter Go gitu adiksi mau tak tanya ini soal kamu. Dia tuh sebenarnya dia tuh juga sadar, dia juga bilang gini rasa mbok tekon ke wong aku kan ben yo tau ngerokok yo mandek. Dan terus sekarang kenapa pakai lagi? Cuman diem. Iya. Jadi lingkungan tuh katanya juga bisa dok, karena kan dia kan sekarang kerjanya kan sering di lapangan, sama kayak apa ya dia di proyek-proyek gitu. Terus dia nemuin, nggak tahu ya ini ngelesnya dia apa gimana saya nggak tahu ya. Jadi tuh biarin. Jadi tuh dia kalau cuman gini aja, kamu nggak ngerasain sih kalau nemuin nasabah. Terus dia, mas rokok mas. Iya. Dia kan sekedar ngormatin katanya gitu. Terus ikut, akhirnya ketagihan. Nah itu loh, saya sampai sekarang tuh PR banget untuk pingin, ayolah kembali lagi. Kamu tuh kemarin sudah pola hidup sehat, sekarang kenapa segini lagi gitu loh dok. Heran ya, ternyata itu bener gak sih? Apa itu cuma ngelesnya suami saya aja sih? Katanya sekedar nggak usah takut dok, nggak usah takut.
Dokterku bingung jawabnya. Dokterku bingung. Jadi memang ya itu tadi saya bilang, kalau excuse-nya orang merokok itu biasanya kan itu satu aja kan nggak apa-apa. Kedua nggak enak sama teman. Iya betul. Ya kan? Disodori kok rokok nggak enak. Ya. Kita kan punya ewo pakai ewo. Iya. Kalau orang Jawa kan nggak enak kok ditawari. Konco kental ini. Aduh, kental. Aduh. Nastal. Ya kan, masa dikasih rokok cuma satu aja loh, kan gitu kan. Iya. Ya justru itu yang jadi masalah. Cuman satu. Nanti kan dia juga konco kentalnya harus cuma satu kan gitu kan. Habis itu pindah lagi ke tempat lain. Dianggap konco kental meneh. Satu lagi. Siji. Cara saya sapa. Akhirnya sapak rokok. Ya wes. Tapi saya enggak, Dok. Ya bagus ya. Udut. Rok belum. Ya bagus ya. Ya makanya itu ada teknik-tekniknya untuk menolak bagaimana. Itu makanya masalah nafsu itu diajarkan semua. Kalau dia lagi kangen tadi, craving, kapan kamu craving gitu, apa yang menyebabkan kamu craving, pencetusnya dicari gitu kan. Jadi kita ya setengahnya dia sadar, dia harus belajar dan dia harus benar-benar itu dari dia bukan dari kita. Kalau kita ngajari dia nggak masuk, ya kan. Dia sendiri yang sadar. Dia sendiri yang tahu. Iya. Oh begini, akhirnya bisa membuat alternatif pilihan. Kalau ada kemauan itu. Iya, kemauan pasti motivasi. Motivasi. Saya meningkatkan motivasi dulu. Motivasi. Kalau suaminya Harus dimotivasi. motivasi harus tinggi dulu. Iya. Nanti di sini banyak terapi-terapi modalitas yang akan kita pakai kan, termasuk yang punyanya Bapak Direktur mau pakai akupunktur. Tolong, rokok loh ya, terus untuk rokok. Bisa ya, Dok? Bisa. Bisa. Akupunktur Direktur mungkin tahu yang di kuping ya. Saya pernah soalnya. Mungkin dikoroi biar kalau istrinya ngomong tuh didengerin. Gitu. Jadi ada tekniknya itu, ditambahi konseling kita untuk motivasinya berubah. Nanti bisa berubah dia. Nah, cuman itu tadi kan mempertahankan berubah, kan tetap harus maintenance. Makanya itu masalahnya di situ. Makanya saya bilang seumur-umur dia belajar terus kan. Yang ada berhasil juga. Saya nggak sengaja juga itu waktu masih di UI itu, kok kebetulan ada penelitian UI kan ada, mungkin Bapak Direktur belajar di sana ya, nggak tahu sih ya. Dokter akupunktur itu penelitian tentang berhenti merokok. Nah saya baru datang langsung dimasukin pasiennya, pokoknya harus dimotivasi supaya berhenti. Udah jalan penelitian setengah bulan, sebulan, waduh, ya sudah kan, udah lupa saya tuh. Saya mau bikin laporan lah, bukan laporan, mau daftar apa kan kadang-kadang waktu itu kan banyak aturan mama, sekarang harus pakai online, absen harus begini. Saya datang itu ke sana, dokter gue ya, waduh, makasih loh dok. Terima kasih apa? Ini siapa bapak, ibu ini siapa? Saya ini bukan orang UI, saya kan baru masuk ya residen di situ kan. Terima kasih dok, kenapa? Suami saya udah nggak merokok lagi. Suami yang mana bu? Itu, iya. Jadi ada hasilnya juga, gitu kan. Nah itu kombinasi, yang itu yang saya tahu. Ya segala modalitas lah kita pakai. Namanya juga kalau perang kan musuh cuma bedil, pisau juga masuk, bomnya masuk. Oke, jadi untuk kasus-kasus seperti saya nih ya, untuk suami saya yang adiksi rokok, mungkin di luar sana juga ada sobat Amino yang mengalami hal seperti saya atau adiksi-adiksi lainnya, adiksi game, nafsa, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Utomo Provinsi Jawa Tengah. Nanti akan langsung ditangani oleh Dr. Go, ya kan? Kan sudah mendengar sendiri kan tadi ada yang berhasil, jadi nggak usah ragu-ragu. Betul sekali. Di RSJ bisa kok. Bisa. Kalau kalian kecanduan nafsa bisa kok diobatin ya dok ya, bisa ya. Di terapi. Kecanduan rokok juga bisa kecanduan. Bisa. Rokok itu termasuk. Harus dimotivasi itu. Kalau saya nggak butuh motivasi, butuhnya nasi, lapar saya. Wah, kamu gimana? Apanya? Untuk informasi-informasi yang sudah diterangkan. Ini kita jadi banyak tahu sih. Jadi banyak tahu tentang nafsa sebenarnya. Mungkin bisa nih nanti kita
bahas lagi nih di sesi kedua dengan mendatangkan siapa tadi, Dokter Dul? Bisa berharapnya dari siapa, Dok? Dari BNN kan bisa juga. Iya, BNN. Jadi kita bisa ya, karena kan memang di Indonesia kan badan narkotikanya kan BNN. Ya. Kalau di sini mungkin BNNP. Oh ya. Provinsi. Terus bagian rehabnya ada Kabid Rehab. Pasti ada dia. BNN yang di pusat pun ada Kabid Rehab. Bagian rehab deputi itu kan yang paling tinggi itu Kabid Rehabnya. Sangat banyak membantu kita nanti. Bisa dipanggil ya nanti. Bisa ada koordinasi keterangannya. Kita cari tahu lagi lebih dalam. Pengalaman juga kan. Pengalaman juga betul sekali. Penanganannya gimana? Ya kan. Betul. Mau datangkan yang bagian berantas juga boleh, tapi berantasnya polisi. Wah, betul. Dan dia punya berantas, punya rehab, punya bidang-bidang itu. Undang gue nganu teko-teko enggak matanya mobil besar kan. Tapi juga jangan salah loh, kita kerja sama BNN tujuan kita kan korban. Kita nggak menangkap, nggak pernah kita tangkap, justru kita lindungi di sini. Kita rehab, jangan terus kita dengan BNN malah orang nggak berani datang, malah nanti dilaporkan laporkan polisi. Enggak, kita nggak pernah melaporkan ke polisi. Kita justru membantu supaya dia pulih, supaya dia jadi sober, supaya dia jadi nggak pakai. Gitu. Berarti kalau misalkan nih ada yang pemakai terus dia mau periksa, dia menyadari, jangan takut kalau ini nanti bakal dilaporin ke polisi gitu ya. Nah itu jadi jangan takut kalau bakal dilaporin ke polisi, enggak, tapi malah justru kita bantu ya, Dok. Kita bantu supaya teman-teman itu bisa sembuh lagi, bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala lagi ya. Pola hidup sehat lagi. Di BNN juga begitu. Di BNN juga gitu. Ada yang balai untuk rehabilitasi. Gitu. Berarti katakanlah ada orang kecanduan nih, terus dia langsung datang ke BNN, saya mau minta direhab, itu bisa juga? Ya kalau dia menyediakan dia bisa. Gitu. BNN itu kan mendirikan kalau yang di pusat kan yang di Lido, Sukabumi. Kalau yang di Makassar saya tahu yang di Badoka itu spesial BNN, tapi lebih kecil dari Lido. Sebenarnya di mana itu yang di Batam juga ada. Dia menyelenggarakan rehabilitasi. Jadi kalau bukan terus malah ditangkap polisi, enggak, kita bantu mereka di BNN tuh. Soalnya kan mungkin kadang pikiran orang itu yang kecanduan tuh takut nih, takut aku jelas naik obat, naik berobat, aku cekal polisi, duduk ke penjara gitu kan. Sekarang kan di berita selama ini kan kalau ketangkep terus habis itu pakai baju ini, terus ada konferensi pers, ini sudah menggunakan narkoba gitu kan. Nah kayak gitu kan mungkin udah ngeri dulu ya, Dok ya. Jadi takut. Takut. Walaupun sebenarnya dia mengaku iya aku salah, aku berada di jalan yang salah, aku sudah menggunakan narkoba, aku sudah nyabu, aku pingin deh sembuh. Nah tapi dia takutnya tapi nanti jadi ketahuan dong, nanti aku jadi ditangkap polisi dong. Salah banget, statement seperti itu salah banget ya. Salah ya, Dok ya. Salah banget. Kita di sini untuk membantu teman-teman biar bisa hidup normal lagi lah, istilahnya gitu. Bebas dari narkoba. Nah betul. Ini sudah berapa lama ya? 2 jam? 1 jam. Aduh, udah 1 jam nih, Dok. Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Kita ngobrol-ngobrol 1 jam. Nah ini sebelum kita mau closing, monggo closing statement dari Dokter Go. Nah ini buat teman-teman generasi muda mungkin, khususnya generasi muda ya, Dok ya. Biasanya memang generasi muda itu ya memang harapannya kan memang nggak salah ke arah yang narkoba ya. Karena narkoba itu jelas kalau untuk generasi muda itu sangat merusak, terutama yang generasi-generasi yang remaja itu, yang SMA itu kan. Jadi harapannya seperti yang tadi udah saya katakan tadi, karena ke otak dia mainnya, itu bukan main ke badan. Kalau otak itu kan komputer kita. Kalau komputer kita lemot kan jadinya mau masa depannya kan nggak ada lagi kita. Masa depan nggak muncul kalau komputer sampai lemot. Itu untuk generasi muda, untuk yang remaja-remaja itu carilah suatu aktivitas yang menyenangkan tapi yang positif. Betul sekali, positif. Banyak yang lebih positif, jangan larinya cuman ke narkoba, ke game. Masih banyak kalau kita susut 200 lebih itu pleasurable activity itu bisa
Orang kuliner aja udah seneng kan ya. Jalan-jalan ke mall cuma lihat aja nggak beli seneng kan. Iya. Olahraga juga bisa ya. Kayak saya Olahraga Pak, juga. masuk ke toko mana, masuk aja wes rasanya sedoni lambi kuwi wes. Iya. Rakyat tambah dulu regane. Aduh gitu. Cegiran. Tuwe metu mulai. Kalau nonton regonya malah stres. Stres Meh malah. dibayar buka dompet, weh beras sama entek. Biar rak sida tuku. Guys. Ya, jadi itu closing statementnya ya. Ya kalau memang mudah-mudahan harapan kita kan RSJ jadi pusat Amin. rehabilitasi. Betul sekali. Digaris bawahi, ditebalkan dan ditujukan untuk Bapak Direktur beserta jajaran, mohon ini didengar. Orang malu. Loh, ini demi kemajuan RSJ kita tercinta. Melu-melu. Iya dong. Minimal jadi agent perubahan toh. Agent menyampaikan ke tetangga ya toh. Bahwa di sini bisa. Di sini bisa. Ini sama kita tuh sama kayak penyembuhan nafsa loh, Aib. Iya. Jadi adiksi kan memotivasi dan ini kita juga harus mensupport dong apa yang Support Dr. Go, ya. diinginkan Dokter Go dong, ya kan? Kita Sejauh kecanduan kabeh ayo. melalui podcast ini kita akan menyebarkan informasi Yang ya. positif, Oke. yang bermanfaat dan bermartabat opo. Oke Dokter Go, Ya. terima kasih untuk Terima waktunya kasih sudah berkenan hadir di sini. Ya. Semoga Dokter Go sehat terus. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ah, Pastinya dokter. Nanti kita bisa mulai untuk sesi 2 dok. Iya. Iya. Bersama tadi ya itu ya. Nah, itu nanti kita lobby. Lobby betul sekali. Kita nanti tanya Pak Produser dulu. Oke, cukup sekian podcast pada hari ini. Betul sekali. Kita dengan mengangkat tema Adiksi adiksi maksa bersama Dokter Go. Semoga apa yang sudah disampaikan Dokter Go bermanfaat untuk Sobat Amino semua. Dan sekali lagi Ayub, jika ada keluhan yang berkaitan dengan adiksi, bisa datang kemana? Ke RSCD Dr. Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah, Jalan Brigjen Sudiarto nomor 347 Semarang. Bisa bertemu langsung dengan Dokter Go. Sebelum itu, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Dokter Go. Tetap sehat semua teman-teman. Tetap melakukan sesuatu yang positif. Dan untuk teman-teman yang kecanduan, jangan pernah takut untuk periksa ke sini, jangan pernah takut untuk berobat karena kalian berhak untuk sembuh. Oke. Amino Podcast. Let's talk.